Halo pemirsa, jumpa lagi di channel Auto Product. Oke, mungkin teman-teman saat ini ada niatan untuk upgrade audio mobil kesayangan. Nah, di dekat gue ini sudah ada salah satu brand namanya Audiofrog. Mungkin bagi sebagian teman-teman belum tahu sih apa ini Audiofrog ini, brand dari mana sih? Oke, nanti kita langsung cari tahu ke distributornya ya. Simak terus, oke? Oke teman-teman, saat ini sekarang sudah berada bersama saya Bapak Fajar Gunawan. Beliau ini adalah penggawa dari Audiofrog Indonesia. Oke, kita akan tanyakan lebih jauh soal Audiofrog ini. Pak Fajar bisa jelasin sebenarnya brand Audiofrog ini dari mana sih? Oh ya, Audiofrog ini brandnya sebetulnya dari California. Oh, California, Amerika Ya, berarti Amerika, ya. betul. Dan presiden CEO-nya juga seorang yang berpengalaman sekali di bidang audio. Oh, boleh tahu siapa namanya, Pak? Andy Wehmeyer. Oh ya, saya Dan juga Gary tahu Biggs, nih. ya. Dulu dia sering juga jadi juri di kontes audio di berbagai negara ya, kalau nggak salah ya. Beberapa kali dia sebagai juri. Dan dia juga pernah ikutan berbagai kontes audio dan pernah jadi juara dunia kalau nggak salah ya. Ya, bersama Gary Biggs, betul. Wah, ya, itu tak terkalahkan. ternyata ini yang buat adalah Gary Biggs dan Andy Wehmeyer. Oke, bisa mungkin kenapa sih bisa dijelasin Pak Fajar memilih Audiofrog ini? Apakah produk ini menurut Pak Fajar dari segi kualitas bagus atau gimana? Ya, awalnya saya pegang bukan dari Car Audio, tapi saya pegang sebagai distributor untuk profesional audio. Ya. Tapi Kemudian, masih untuk dunia otomotif? belum. Jadi profesional audio. Profesional audio itu seperti apa? Seperti pemasangan di gedung-gedung. Gedung-gedung, oh gitu. Open air, cafe, seperti itu, live music. Kemudian dari situ ada penawaran dari orang-orang Audiofrog untuk saya pegang Untuk car otomotif, audionya, untuk otomotif ya. betul. Kenapa saya pegang Audiofrog? Karena waktu saya pertama kali diperkenalkan produk ini, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa yang tidak ada dalam merek-merek lain. Maksudnya gitu. ada kelebihan-kelebihan yang cukup banyak gitu. Nah, akhirnya saya pegang itu, kemudian akhirnya saya putuskan juga untuk memegang yang Audiofrog ini. Audiofrog itu. Oh ya, kalau boleh tahu Audiofrog sendiri pertama kali diperkenalkan itu tahun berapa? Kalau Car Audio itu 2013. 2013 ya. Kalau profesional itu sekitar 17-an. Oh, berarti lebih awalnya duluan ini, Car betul. Audio ya? Oh, Ya, oke. diawali dengan Car Audio. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu apa aja sih produk dari Audiofrog ini? Bisa dijelasin nggak apa aja yang dikeluarkan oleh Audiofrog khusus untuk Car Audio? Tipenya maksudnya untuk tipe Ya, tipenya? produknya entah dari Twitter, ya, entah Twitter atau apa ya. ya, sampai subwoofer, komplit sih. Tapi kalau untuk misalnya prosesor atau apa belum? Atau Belum juga. Ini sekarang baru speaker aja, Ya, speaker sama betul, subwoofer ya. menyusul itu semua. Oke, bisa jelasin ya ada apa aja ya, misalnya Twitter, dia kan kalau nggak salah, kalau yang saya tahu ya, dia ada beberapa tipe nih, kayak ini contohnya ini ada GB25. GB, Ya. kalau nggak salah ada juga GS, itu apa bedanya sih Pak? Nah, kalau GB itu lebih diperuntukkan untuk orang-orang yang lebih menuntut sound quality, Yang lebih high sempurna, end gitu ya, lebih high sempurna. end, betul. Oh gitu. Betul. Kalau GS tipe-tipe yang lebih murah, tapi dengan standar yang Kualitas selalu tetap baik gitu lah ya. tetap mereka buat di atas performance merek-merek lain dengan harga nilai seperti itu gitu. Berarti kalau bisa dibilang ini seri high end-nya dari Audiofrog. Betul, GB. Kalau bisa mungkin Takutnya bisa kalau bisa dijelaskan dari segi kualitas menurut Ya. Pak Fajar nih seperti apa? Gitu. Betul. Yang saya senang merasa percaya diri untuk pegang ini, dia punya kelebihan yaitu tidak seperti brand-brand lain. Karakter dari profesionalnya ada di sini. Oh, Sedangkan gitu. orang-orang sekarang itu cenderung pemain maupun pemain high end banyak yang mulai mengarah kepada pro. Jadi karena barang pro itu mengeluarkan suara apa adanya. Oh. Itu yang kehebatan. Natural ya, ibaratnya natural ya. Betul, apa adanya gitu. Nah, itulah yang kelebihan daripada Audiofrog.
dia mengeluarkan suara apa adanya. Apa adanya ya. Nah, tinggal di mana kita sebagai installer punya trik-trik tertentu untuk menyeting, menyempurnakan lah. Apa yang bisa membuat itu? Mungkin ada Ya. ramuan khusus dari audio frog-nya, misalnya dari segi material yang digunakan, atau mungkin ada teknologi apa yang bisa membuat itu? Betul, kalau secara material dia pakai cone paper. Nah, kertas ini biasanya bisa dibuat lembut atau kaku gitu, kaku keras. ya. Ya. Itu ada efeknya ya, Ada efeknya. antara lembut sama kaku itu ya. Betul. Nah, kalau kaku biasanya lebih cenderung lebih mudah untuk mengeluarkan yang flat gitu. Secara frekuensi responnya lebih mudah untuk itu. Tapi balik lagi, karena kan suara itu bukan secara teknik aja ya. Itu pun harus membawa suasana, memberikan kesan perasaan pada setiap pemain alat musik atau penyanyi. Ya, itulah sebetulnya yang dicari orang. Karena dengan demikian hasil suara yang dikeluarkan itu bisa dinikmati oleh pendengarnya. Oh, oke. Seperti itu. Jadi Audio Frog memang kelebihannya dia bisa mengeluarkan suara-suara analog dan musical gitu, seperti itu. Jadi tiap-tiap instrumen itu akan terlihat lebih jelas ya, lebih bagaimana jernih, perasaan mereka bermain. Sesuai dengan suara, misalnya suara aslinya gitu ya. Ya. Oh, oke. Itu kelebihannya. Oke, mungkin bisa dilihatkan produknya apa aja ini. Nah, yang ini seri GB25. Seperti apa sih? GB25 seperti ini. Ini jenisnya apa? Ini mid range. Mid range ya. Biasanya orang suka. Biasanya dipasang di mana kalau di mobil? Oh, di pilar. Karena kecil ini inchnya ya. Menyatu sama Twitter, biasanya dipasang ya, betul. bersusun. Ya, bersusun. Okay. Dan ini yang ada teknologi kun ya, betul. Kertas itu Kita ya? bisa lihat ini kertasnya. Oh, itu ya kunnya. Ya. Oke. Selain material kun yang dari kertas ini, ada material lain nggak yang membuat speaker ini spesial? Ya, secara konstruksi dan dari segi konstruksinya aja. Konstruksinya sih, lebih solid ya, lebih rigid ya. Ya, rigid. Ya, betul. Dan desainnya juga keren nih, Sob. Ya. Nih, teman-teman. Ini kalau dipasang di mobil kelihatannya lebih cakep dari sisi estetika. Saya ada pasang. Oh, ya, betul. teman-teman nanti kita lihat ya aplikasinya di mobil seperti apa. Ini GB15. Ya, GB15 ini apa Twitter. ini? Twitter. Ya. Dengan inch yang lebih besar dibanding dengan GB10. Oh gitu. Oh. Ya, ini jadi, salah satu produk top of the line. Berarti angka ini menunjukkan diameternya? Ya, betul. Wih, ini desainnya juga lebih cantik ya, kelihatan covernya ini aja udah kalau dipasang di pilar itu kelihatannya keren lah. Ini juga dia materialnya dari apa ya ini? Ini stainless ya. Ya. Ini yang 10 innya, 10 innya. Yang mungkin ingin saya tanyakan, misalnya saya pakai Twitter ini, itu bisa digabung dengan ini? Bisa. Atau saya pakai yang 10 in. Betul. Terserah mau kita lebih enaknya pakai yang kombinasi apa, 10 Betul. atau 15 ini. Betul. Boleh. Boleh ya. Atau tergantung mobilnya. Tergantung daripada orang yang menuntut seperti apa. Okay. Kalau dia pengen frekuensi yang berapa gitu ya. Oke, ini yang 25 kHz. 25 kHz ini. Ada ya. Oke, untuk yang 15 inch ini dari sisi kelebihan apa? Dari sisi suara? Iya, dia mempunyai ciri khas warna suara yang tebal dibandingkan Twitter lain. Suara apa? Suara analog atau? Ya, lebih analog. Lebih analog lagi ya. Betul. Contohnya kayak apa? Misalnya analog itu seperti apa sih? Mungkin teman-teman pengen analog tahu. Secara mudahnya itu seperti, pengertian yang mudah itu seperti suara yang direproduksi sama dengan source-nya ya apa? Aslinya, betul. Oh gitu. Jadi misalnya suara drum gitu, itu terdengar seperti aslinya. Betul. Suara snare waktu kayu stick drumnya kena snare itu. Atau suara biola atau piano ya. Dia bisa membedakan jelas yang mana brand tertentu, Kawai atau brand Steinway gitu. Dia cukup bisa menjelaskan gitu. Nah, untuk yang 10 inch kelebihannya apa? 10 inch dia frekuensinya lebih tinggi. Lebih tinggi? Dia bisa, ya saya tunjukin. Teman-teman kita lihat nih modelnya apakah sama.
sampai mencapai 30 kHz dia stabil gitu. Nah, keunggulan dari suara tinggi itu untuk apa? Misalnya dari sisi apa? Dia memberikan suasana nuansa dan juga untuk alat-alat seperti simbal. Simbal, oh Ya, lebih detail, biasanya lebih jelas, lebih tinggi ya betul. gitu ya. Biasa suka roll off ini. Oke. Oh, modelnya bentuknya bersama guys. Ya, Oh, cuman lebih kecil. cuman lebih kecil diameternya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya perbedaannya antara yang diameter 15 inch sama yang 10 inch. Jadi terserah misalnya teman-teman pengen yang dominan suara analognya, nah ini bisa kombinasi yang 15 inch dengan mid range-nya GB25. GB25. Oke, selain Twitter ada apa lagi? GB40. GB40. Kalau misalnya mau dipasang untuk tidak dipilar, jadi dia butuh space yang cukup besar. Contohnya apa? Misalnya di door trim pintu ya? Ya, Atau enggak, masih di atas. Masih di atas, tapi masih bukan di pilar ya. Oh, contohnya untuk pemasangan di Di sebelah, jadi agak ke dalam, lebih ke dalam. lebih ke dalam. karena Contohnya di dashboard, tapi bisa, ya, oh di betul. atas dashboard gitu bisa ya? ada yang bisa betul. di Oke, atas oke. dashboard ini. Ini berapa in ini? Ini 4 inch. 4 in. Nanti speknya bisa Anda lihat di bawah ini. Ini juga ada covernya ya? Ada covernya. Ada covernya sama. ini. Ya. Covernya juga modelnya sama kayak tadi. Modelnya sama ya. Nah, nih teman-teman, covernya juga modelnya kayak tadi. Jadi boleh kita pasang tanpa cover maupun pakai Betul. cover ya. Ya, Tergantung enaknya suara bisa betul. seperti apa ya. Persis, tepatnya. Oke. Terus selain ini ada lagi apa? Ada GB60, GB60. sebagai mid bass. Mid bass. Ya. Wah, ini lumayan berat juga ya. Ya, cukup solid. Ini diameternya berapa? 6 inch ya. Ini mid bass ya? Mid bass, Mid bass betul. yang biasa dipasang di pintu Door trim. atau di bawah ya? Di bawah, betul. Oke, nanti teman-teman speknya bisa lihat di bawah ini berikut harganya. Nah, kelebihan dari mid bass-nya Audio Frog ini apa? Ya, dia bisa mereproduksi suara mid bass dan mid frekuensi yang itu Lebih kerasa itu ya? lebih terasa seperti itu, betul. Oke. Ini namanya subwoofer guys. Wow, berat juga ini. Berapa kilo ini? Sekitar berapa ya ini? Aduh. Data. Ini sekitar 5 kilo ada kali ya? Lebih? 5 kilo lebih? Iya, lebih. Sekitar gitu ya, lebih ya, sekitar Ya, mungkin 6, 7 mungkin kilo, 7. Ya. Oke. Nah, kelebihan dari subwoofernya Audio Frog ini bisa dijelasin? Apa kira-kira? Dia bisa mereproduksi suara bass yang cukup bersih dan speednya cepat gitu. Lebih cepat ya? Cepat speed. Jadi bukan misalnya lincah, ya. Ya musik-musik apa kayak musik-musik Seperti musik rock gitu. Musik rock ya. Dia mampu untuk memberikan suara yang senang untuk didengar gitu. Menyenangkan lah ini subwoofer. Wah, ini untuk speknya nanti tinggal lihat aja di bawah ini dan harganya juga bisa Anda lihat di bawah ini. Wih, gede juga ya. Ini berarti pemasangan harus menggunakan box. Box ya, biasanya di box. Ada pengaruh nggak dari segi desain ataupun Betul. dimensi? Ada pengaruh. Pasti pengaruh ya. Oke, Pak Fajar, mungkin teman-teman juga pengen tahu range harga dari produk-produk Audio Frog ini mulai dari berapa paling murah dan yang paling mahalnya berapa? Yang paling mahal berkisar sekitar 949 US dollar. Itu Yang sekitar berapa ya? Kalau dikalkulasikan 14.000, Ya, sekitar 13 jutaan ya, 13 sampai 14 juta betul. ya. Oh, terus yang termurahnya Sekitar 249 US dollar. 249 atau 250 US lah ya. Kira-kira. Ya, paling sekitar 4 jutaan ya, 4 jutaan ya. Oke, 4 jutaan. Oh ya, saya ini penasaran nih. Tadi Pak Fajar menjelaskan soal
kelebihan dari produknya AudioFrog ini. Iya. Nah, ini udah ada dipasang di mobil nggak Pak? Ada. Ada. Tipenya apa aja itu yang udah dipasang tuh? Dari GB15, 15, GB25, GB60, GB12. GB12. Sebagai subwoofer. Mobilnya ada kebetulan? Ada sini? kebetulan. Ada, mobilnya apa itu? Saya pribadi expander. Wah, kita boleh lihat Pak. Boleh. Ya, Baik, saya juga silakan. pengen dengerin ya. Ya. Oke teman-teman, yuk kita langsung menuju ke mobilnya. Nah, teman-teman, ini mobil yang dimaksud dengan dari Pak Fajar tadi ya, Expander Ultimate, yang sudah dipasangi produk-produk dari AudioFrog. Dan mobil ini ternyata tahun lalu, 2019 bulan November, pernah menjuarai kontes audio Usasi yang waktu itu dilaksanakan di Kemayoran. Dapat juara 2 loh di kelas 5.000, bukan 5.000 rupiah, 5.000 US dollar. Maksudnya 5.000 US dollar bahwa komponen audio yang digunakan itu batas maksimumnya adalah jumlahnya 5.000 US dollar. Nah, seperti apa kualitas audio yang dihasilkan dari produk AudioFrog ini? Yuk langsung ikut gue, kita dengarkan secara langsung dan kita lihat bagaimana instalasinya. Suara piano kedengeran di sini. Iya, betul. Vokalnya ada di tengah. Iya, betul. Bassnya sepertinya ada di sebelah sini ya. Iya, Sebelah sini, betul. benar. Teman-teman, suaranya benar-benar gila menurut gue ya. Itu vokalnya tuh sampai kedengaran tuh asli. Jadi penyanyinya yang nyanyi kita dengar suara aslinya. Dan posisi dia nyanyi gue bisa tahu adanya di tengah. Dan posisi instrumen pianonya adanya di sebelah kiri. Dan agak geser dikit, gue tahu di situ ada posisi bass tadi ya. Iya, betul, sama drum di Benar-benar belakang. detail suara yang dihasilkan speakernya AudioFrog ini. Nanti kita akan lihat bagaimana instalasinya, posisinya pasti menentukan Betul. kualitas suara itu ya. Betul. Oke, kita akan lihat langsung bagaimana instalasi dari perangkatnya AudioFrog ini. Yuk, mari kita lihat satu persatu. Oke, Pak Fajar, tadi saya udah dengar bagaimana hasil suaranya, benar-benar gila ya. Nah, saya pengen tahu produk apa aja ini yang dipasang di Expander ini. Untuk Twitter saya pasang pakai GB15. GB15 itu yang di ujung sebelah yang situ di ya, atas, ya, yang kecil betul, ya. di sini. Oke. Untuk mid range-nya saya pakai GB25. GB25. Dan juga untuk Mid bass. mid bass-nya saya pakai GB60. Oh, tapi posisinya memang diatur sedemikian rupa biar hasil suara yang dia enak Betul, dengar ya. supaya Oke. dia bisa ngeblend satu sama lain dari frekuensi Siap, tersebut. siap. Terus Kemudian kemiringannya juga, kemiringannya juga sangat pengaruh derajatnya ya. sangat Oke. mempengaruhi untuk kita dapatkan satu suara yang fokus gitu. Untuk subwoofernya sendiri posisinya di mana? Ada di belakang. Di belakang. Oke, Ya. kita bisa lihat ya. Nah, ini subwoofernya ya, Pak? Iya, betul. Oke. Ini posisi subnya sendiri adanya di mana? Di depan. Di depan. Berarti Mengarah dia ke depan. mengarah ke Ya. depan. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya didapatkan suara yang memang di panggung dan imaging yang baik dan speednya otomatis Lebih cepat ya, juga, karena ya. mengarah langsung Direct, ke ya, si betul. pendengar ya. Betul. Untuk boxnya sendiri dirancang seperti ini memang ada tujuannya. Iya, tujuannya untuk ke sound quality untuk mendapatkan bass yang solid yang Oh, berarti volume box sendiri pengaruh terhadap betul, suara ya. betul. Nah, volume kotaknya ini sendiri kira-kira di berapa? 20 literan lah. 20 liter ya. Itu memang volume yang ideal untuk hasilkan suara yang Iya. terbaik ya. Untuk settingan ini ya seperti itu. Wah, kalau boleh tahu nih ada yang unik nih. Di atas ini ada granit nih. Ini buat apa ini? Pak? Ya, sebagai penyetabil untuk stabil. Stabil biar dia lebih Suaranya solid ya, lebih betul. solid ya. Suaranya lebih solid. Wah, jadi teman-teman ini bukan habis beli material terus taruh di sini, enggak. Ini ada maksudnya. Mantap. Oke teman-teman, itu tadi produk dari AudioFrog yang sudah
Kita lihat sendiri hasilnya, suaranya dipasang di expander ini gila bener. Nah, untuk teman-teman yang tertarik membeli produk dari Audiofrog, bisa kontak, alamatnya di bawah ini, Audiofrog Indonesia. Untuk teman-teman yang mungkin ingin tahu lebih detail, bisa berhubungan langsung dengan Audiofrog Indonesia. Oke, segitu dulu tayangan dari kami. Nantikan tayangan kami yang tak kalah menarik lainnya di edisi mendatang. Dan jangan lupa yang belum subscribe ya, dan aktifkan loncengnya untuk mendukung channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa follow IG kami, dan ingat juga bahwa Auto Product tayang tiap hari Jumat. Oke, sampai jumpa lagi. Salam otomotif.